apa yang Tuhan sedang kerjakan, baik bagi kami, dan saya percaya juga bagi MCM, itu sedang diberkati oleh Tuhan. Apa yang saya kerjakan di Brisbane, Australia, dan apa yang sedang dikerjakan oleh Anda sekalian, kita semua sedang ada di right track. Sama-sama katakan right track. Kita ada di jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak tanda kita bisa lihat. Mengapa? Karena saya dan saudara kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Kita sedang melayani Dia yang Maha Kuasa. Dia yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Dia yang mengetahui apa yang saya butuhkan dan juga yang mengetahui apa yang Anda sedang gumuli. Kita sedang menyembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang di bulan Desember ini kita merayakan hari kelahirannya. Yang peduli akan kehidupan Anda. Yang mengerti akan segala pergumulan kehidupan Anda. The good news is, He always have a way for you. Dia selalu ada jalan, Dia selalu ada jalan bagi setiap pergumulan kehidupan kita. One day, saya sama istri kita I was crying. Karena anak yang tua kami, David, sampai rumah kayaknya he is not David anymore. Dia jalan nabrak speaker, jatuh, itu biasanya dia angkat, diaturin kembali gitu ya. Dia jalannya kayak, wah, this is not David. Lalu kita sama istri, kita langsung tahu, no, ini pasti dia makan sesuatu. Dia kena narkoba, ibu bapak. Ada teman kasih. Nah, anak-anak muda, teenagers, dia kepingin juga. Dia makan. Sekali dia makan, langsung hit him badly. Saya bersyukur karena dia punya Tuhan. Dia punya penolong dalam hidupnya. Dia harus kurang lebih 2 tahun harus dirawat. Kita masukin dia di ICU, kita waktu itu mau ada baptisan air. Dan salah satu yang akan dibaptis adalah Rachel. Kita tidak menunda baptisan, kita tidak membiarkan dia. Kita tetap put attention for him, tapi juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Baik, kita kerjakan. Singkat cerita, ibu bapak saudara-saudara, anak ini sampai kena mentalnya. Lalu dia harus dirawat, rehabilitasinya cukup lama. Satu waktu kami pergi jenguk dia, dokter tuh datang, ngecek. Hey David, dia nggak bilang hi David, dia bilang hi. What is your name? Dokternya nanya gitu. Tahu apa jawabannya? Kita sambil menangis, sambil tertawa juga. Dia bilang, Doctor, do you know that at the beginning God created heaven
Itu dokternya langsung balik kanan loh, Ibu. Langsung balik kanan jalan. Karena ditanya apa? What is your name? Jawabannya kayak gitu. Sebagai orang tua kita sangat sedih, tapi kita bersyukur karena mikir gini, yang keluar dari otaknya itu firman. Di situ saya bilang kita ada kemenangan. Karena kita sedang menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kita harus setia dalam proses, tapi kita sedang menyembah Dia yang menyembuhkan. Kita sedang menyembah Dia yang dapat melakukan segala perkara, dan segala perkara itu dapat saya tanggung, karena Dia yang memberikan saya kekuatan, memberikan istri saya kekuatan. Ibu Bapak, itu satu momen yang berat bagi kami. Tapi kami tahu, Dia selalu akan memberikan damai sejahteranya dalam kehidupan kami. Damai sejahteranya akan selalu ada dalam kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan itu memberikan kami kekuatan. Setiap selesai kerja, waktu itu saya langsung telepon 000. Bukan di government, tapi di Matungkas, Minahasa Utara. Papi, Mami, ngoni pe cucu yang pertama lagi ada di rumah sakit. Syukur, Mami waktu itu masih ada visa berlaku. Mami langsung berangkat, bantuin kami. Karena kami harus tetap kerja. Kita harus tetap bayar bill. Kita harus memperhatikan anak-anak. Dengan cara Tuhan bekerja. Sampai David bisa bounce back. Sama-sama katakan bounce back. Bounce back, mungkin Anda belum mengalami seperti itu dan Anda nggak perlu mengalami seperti itu. Tapi dalam setiap masalah kita merasa terjatuh, tapi ingat kita tetap bisa bounce back bersama Dia. Dia bisa bounce back, dia belajar ngambil skill, lalu mendapat pekerjaan dan bekerja. Dan itu satu pergumulan yang cukup memukul kami sebagai orang tua. Tapi sebagai gembala saya tahu ada gembala yang agung yang sedang mengembalakan kami. Kami tidak lari dari masalah. Kami tidak avoid masalah itu. Tapi kami selalu menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kami. Karena saya percaya setiap kaki saya melangkah dan menyentuh air itu pun akan terbelah. Setiap kakiku menyentuh masalah itu, tanganku menyentuh masalah itu pun akan terbelah. Dibuatnya jalan bagi saya dan saudara. I don't know what happened in you this morning, tapi saya mau katakan bahwa damai sejahtera yang Ia berikan tidak sama dengan dunia ini berikan. Dan dengan damai sejahtera itu yang ada dalam kehidupan Anda, the peace from the Lord tidak berarti menghilangkan masalah, problema kehidupan kita. Tapi dengan masalah dan problema kehidupan kita bisa melihat ada the presence of the Lord dalam kehidupan kita. Peace, Raja Damai Dia kan? Betul nggak? Raja Damai Dia. Sergio, could you come in the front? Sergio akan bantu kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 mulai, silakan. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angels reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize Him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger." Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this
thing that has happened, which the Lord has told us about. They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished, but Mary kept all these things in heart and thought about them often. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. By the way, Sergio masih single, teman-teman. You still available, right? Sorry, mate. At peace. I pray bahwa setiap Anda di bulan Natal ini diberikan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bukan yang dunia berikan, bukan yang teman Anda berikan, tapi yang diberikan oleh Yesus Raja Damai itu. Ibu Bapak, dalam pembacaan kita, ya saya hanya ingin mengambil beberapa poin penting bahwa kita yang sudah diberikan damai sejahtera itu, kita harus merawatnya, kita harus menjaganya, ya. Dan juga dari awal kesaksian saya mau katakan bahwa setiap pribadi, setiap keluarga punya path masing-masing, punya challenge-nya masing-masing. Apalagi bapak-bapak yang ada. Bulan lalu Anda telah diperlengkapi. Masih ingat tema bulan lalu? Godly man. Jangan sampai Anda yang sudah kita deklarasikan godly man, dengan masuknya bulan Desember Anda merasa ada pressure gitu ya. Anak 3 beli baju baru 3. Ini tahun ini juga hari Minggunya tanggal 24, hari Senin 25, 26 bisa 3 hari berturut-turut di ibadah gereja, 3 hari baju baru Bapak. My wife was preaching last week di Minute. Temanya dia waktu dia preaching, ada yang dari Minute? Apa temanya? Simplicity works. Ya, simplicity works, kesederhanaan. Kelahiran Yesus Kristus lahir di kandang. Dan ada banyak pelajaran yang diambil. Nah, pagi ini Ibu Bapak, saya mau katakan kembali bahwa mari kita lihat pembacaan kita di poin pertama. Thank you Sergio yang sudah membaca ayat ini. Ya, saya bahasa Indonesia saja. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Artinya apa saudara-saudara? Kalau para gembala menjaga domba-dombanya itu apa artinya? Itu normal, betul? Kalau gembala-gembala menjaga ternak waktu malam normal kan? Memang pekerjaan kita, memang pekerjaan dia. Staf pastoral dalam pengembalaan ya, hari Minggu ada di rumah Tuhan, melayani normal. Alright. Para pekerja, ya baik supir, baik ibu rumah tangga, pegawai, semua yang Anda sedang kerjakan, week in, week out, ya every day Anda kerjakan, every month, itu normal, itu standar. Memang kita harus kerjakan. Saya bekerja, saya harus bangun jam 5 pagi, balik rumah bisa jam 5 lagi, sore. Dan biasanya tiap-tiap hari seperti itu. Ya, belum kalau ada pelayanan, kita bisa pergi pelayanan di antara minggu, balik rumah bisa jam 11.30 malam, besok paginya harus bangun lagi. That's normal for me. I cannot expect Tuhan memberkati saya lebih, karena itu normal yang saya harus kerjakan. Ya, Tuhan sudah berkati saya dengan pekerjaan yang normally aku lakukan, normally aku kerjakan. Tiba-tiba, katakan sama-sama, suddenly, 1, 2, 3, suddenly, ya,
Tiba-tiba, suddenly berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, para gembala yang melakukan tugas mereka yang normal, yang standar ini, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada mereka lewat malaikat. Saya ingin kasih tahu bahwa sampai hari ini Tuhan terus tetap berbicara bagi kita. Dalam normally kehidupan kita, ingat Tuhan tetap berbicara bagi saya dan saudara. Sementara Anda bekerja, Dia akan berbicara bagi Anda. Sementara Anda melakukan yang normally itu tadi, sedang basuh baju pun, sebagai ibu rumah tangga, bastrika, Tuhan akan berbicara kepada Anda. Dan ketika Dia berbicara, biasanya itu enggak neko-neko, suddenly. Tiba-tiba. Waktu saya di GSD Agape sedang normally doa pagi. Nothing fancy, nothing supernatural, doa pagi. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Dan saya tangkap itu sebagai visi daripada Tuhan. Visi yang Dia taruh kepada kami. Dia akan pasti terus berbicara kepada Anda untuk kebaikan Anda di masa yang akan datang. Dia enggak berbicara kepada Anda untuk apa yang sudah Anda laluin. Dia berbicara kepada Anda untuk apa yang akan terjadi ke depan. Dan kalau Anda nangkap, Anda bisa merasakan berkat yang Dia sediakan dari apa yang Ia firmankan. Everything have to start from the word of God. Ini poin pertama. Everything will start from the word. Selalu harus mulai dari firman. Bukannya pada mulanya adalah firman. Dan Dia akan selalu berfirman kepada kita. Nah, kalau Anda sudah baca-baca firman, bagaimana leh? Kalau Anda masih ingat yang hadir beberapa minggu yang lalu, yang ibadah sore, fondasi kita nomor 1 apa? Spiritual. Firman, betul? Maybe ada, ya nih. Baca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Segala sesuatu harus dimulai dari firman. Your relationship, your health, your finance have to be based on the word. Firman. Yang saya tulis spiritual. Kerohanian kita. Do not run to number 4. Before you and I, kita semua itu bisa fix number 1. Mulai dari firman. Kami ada di Australia itu karena mulai dari firman. Tahun ini kita bulan Agustus, saya sama istri sudah ke Indonesia, kita pergi ke conference termasuk di Batu Malang, kita pergi ke sana, we drive Java tour, enak sekali. Drive-nya karena nggak ada speed limit boleh bilang gitu ya, you drive as you maunya kayak apa cepatnya, tapi resiko tanggung sendiri gitu kan. Saya nggak tahu mobil yang saya pakai itu sudah sampai rumah baru tahu nggak ada ban reserve. Sudah dari Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, terus sampai di Batu Malang, sampai balik lagi kita nggak tahu kalau itu nggak ada ban reserve, Ibu Bapak. Nah, we spend a lot of money. Sampai di Brisbane, Tuhan berfirman, yuk bantu pendeta si A.
Lah, uangnya dari mana nih? Kan mau bayar bil. Udah, kita lakukan. Dan ini menjadi poin saya yang kedua. Agreement. Waktu firman itu datang, saya sama istri langsung bilang begini, gimana ini Pak? Suruh bantu pendeta A. Ya udah, lah kita mau bayar bil. Ya udah, kasih aja. Bil nomor 2, firman nomor 1. Bil kan nomor 4 seharusnya. Bilnya nomor 4 seharusnya. Nomor 1 aja dulu, firman sudah datang. Belum juga habis itu, istriku berdoa dan dia bilang, Dari ingat gak di Jakarta pernah ketemu teman, sudah sangat lama tidak ketemu hari itu, dan Tuhan berbicara bantu teman itu. Telepon, yuk lagi apa sekarang? Oh mau cari, saya ada pekerjaan bla 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 bla, mau butuh dana sekian. Kirim. Tarik nafas panjang, memang. Tapi apakah kita mau mengikuti firman-Nya atau tidak? Apa kita kita perlu nih, memang perlu. I need to pay a lot of bills. Tapi kita kasih Bu Bapak. Kita kasih. Agreement antara suami istri. Kita agree, kita kasih. Sama seperti para gembala. Mereka agree dari firman-Nya. Dan mereka let's go mereka bilang. Yuk kita pergi. Yuk kita pergi. Dan poin saya yang ketiga, itu ada kata yang paling enak. Kalau saudara baca, ya, ayat 15 bilang gini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka ada agreement, betul? Ibu bapak, sangat penting suami istri melakukan sesuatu itu ada agreement. Kalau dari Tuhan, pencet yes. Pencet yes saja. Enggak usah banyak mikir. Enggak usah banyak doa pun enggak perlu. Kalau memang saudara berdoa, dalam menguji, kalau Tuhan sudah berbicara dalam daily life Anda, lakukan aja. Lakukan aja. Mereka langsung lakukan. Dan kata berikutnya ayat 16, yuk kita baca sama-sama ayat 16. Ayat 16, Lukas pasal 2, 1, 2, 3. Lalu mereka cepat. Sama-sama katakan sekali lagi, cepat. Cepat. How many of us miss the opportunity karena kita geraknya lambat? Betul? Berapa kali dia dalam kita sudah ada agreement, kita tahu apa yang kita mau kerjakan, sudah ada agreement tapi tindakannya lambat. Saya lose a lot of, mungkin sekitar $200,000. Tuhan kasih opportunity karena saya lambat. I was late. Mengambil tindakan. Sebelum COVID, Tuhan sudah berbicara, sell your apartment. Buy your next door. Rumah depan kami itu, bukan yang sekarang, ini yang kayak depan. Saking sibuk lupa. Tidak cepat-cepat catat, tidak cepat-cepat ngambil note, tidak cepat-cepat taruh di pikiran, tidak cepat-cepat. The house tiba-tiba harganya naik sampai $200,000. I missed it. Tahu pelang. Gereja kalau tahu pelang, we will miss a lot. Our movement as a church, kalau orang terlalu pelang menanggapin, terlalu pelang baca,
visi gembala itu apa, bagaimana kerjanya, bagaimana kita mau bersama melakukan, we will miss a lot of opportunity. Yuk katakan di kiri kanan Anda, yuk cepat-cepat yuk. Yang belum menikah cepat-cepatlah menikah gitu ya. Yang udah jadwal menikah tertunda-tunda, cepat-cepatlah menikah. Haleluya. Saya menerjemahkan dari pengalaman, akhirnya saya menerjemahkan memang dari pengalaman saya, dari pelayanan di Kalimantan, pelayanan di Tomohon, pelayanan di Tobelo, sampai pelayanan di Australia. Cepat-cepat itu saya terjemahkan dengan kata rajin, jujur, dan rendah hati. GSJ itu kan? Kita kan? Betul nggak? Cepat-cepat, turunannya saya katakan kita harus rajin, kita harus jujur, dan kita harus rendah hati. Betul? Ada yang saya pagi ini datang sama papi dari Matungkas. Saya bisa pakai kesaksian beliau, kehidupan beliau. Papi Weli orangnya rajin. So umur 71 masih naik kelapa muda, naik kelapa untuk ambil kelapa muda buat orang, DP cucu-cucu minum. So umur 71 masih kerja talaga, masih baking leput. Pagi-pagi kita bangun, beliau ada di talaga, bersih-bersih ini. Kalau kita anak mantu bangun cuma babadiang, malu. Jadi kita basapu, tiap pagi basapu. Bangun pagi basapu, angka bersih itu kintal. Oh iya itu, iya. Betul Ibu Bapak? Anak muda, please. Yuk jadi orang yang rajin. Rajin untuk semua. Jangan Anda rajinnya satu, tapi malasnya banyak. Rajin ke mall, tapi malasnya rajin ke Connect Group. Malas ke Connect Group, rajinnya ke mall gitu ya. Rajinnya di 1 poin, tapi malasnya di banyak poin. Ini udah banyak ini nih. Yuk cepat-cepat, yuk kita rajin. Dan jujur, nanti jujur di poin berikutnya juga. Haleluya. I don't know, but some of you need to change. Karena poin saya yang terakhir adalah integrity. Dapat dipercaya. Bukankah para gembala ketika mereka mendengar, mereka bersepakat, mereka dengan cepat-cepat pergi, dan mereka mendapati semua yang mereka dengar dan semua yang mereka lihat beda? Sama. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar itu sama. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itulah Tuhan Anda. Kalau Dia sudah berfirman, itu yang Dia kerjakan. Amin. Anda sedang menyembah Allah yang penuh dengan integriti. Anda sedang menyembah
Allah yang penuh dengan integriti. Amin. Apa yang dia firmankan, itu yang akan dia lakukan. Untuk itu sangat penting kita tetap terus tune ya kehidupan kita kepada firman-Nya. Bila kita mendapatkannya, mari bersepakat karena kita berkeluarga. Mari bersepakat karena kita punya anak-anak. Mari bersepakat kita punya orang tua. Kita akan bersepakat dan cepat-cepat melakukannya. Dan saya percaya apa yang dia firmankan itu pasti yang terjadi. Kalau dia Allah yang berintegriti, kita juga anak-anaknya harus penuh dengan integritas. Amin. Belum sampai belakang ini, amin. Ya Ibu Bapak, saya memberi tambahan di situ integritas. Yuk bicara tentang karakter kita. MCM Manado. Yuk kita menjadi orang-orang yang punya karakter. Kita udah belajar banyak, punya excellent spirit. Dengan excellent spirit ini kita melayani gitu ya. Yuk kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Yuk kita menjadi gereja apa yang kita firmankan di sini. Itu yang akan didapati oleh jemaat-jemaat. Itu yang akan dirasakan oleh jemaat-jemaat. You can cross check to Sergio, karena dia yang hadir hari ini. Apa yang saya firmankan, apa perlakuan saya di rumah. Jangan menjadi orang yang full of kemunafikan. Bicara di mimbar ABCD, di rumah bikin CDEF. Beda perkataan dan perbuatan. Saya percaya MCM kita bukan zaman itu lagi. Amin. Amin. Kita enggak di zaman itu lagi. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan karakter Kristus. Dan saya percaya dari poin-poin ini Ibu Bapak, benar apa yang difirmankan bagi Anda dan saya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan ada. Kita bersinar. Amin. We don't need to rise. Karena kita memang udah rise, kita udah bangkit. Kita udah bersinar, amin. Dan kita akan tetap mau terus bersinar. Kalau yang masih tidur, rise. Rise, bangkit. Dan kita akan tetap terus bersinar, memancarkan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan bagi orang yang di dunia, akan penuh dengan kedamaian. Ingat, kedamaian bukan berarti hilangnya masalah, tapi dengan kedamaian memiliki arti kehadiran daripada Yesus Kristus dalam hidup kita. Wow. Dan dengan kedamaian yang Tuhan beri, yang tidak sama dengan dunia ini berikan, Ibu Bapak, masalah yang datang dalam hidup kita, we use that as an opportunity. Melihat kebaikan, kemurahan daripada Tuhan, miracle daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kembali ke cerita anak saya yang tua. Udah agak sehat nih, saya ada undangan khotbah di New Zealand. Anak lagi di rumah sakit. Lalu dapat telepon dari dokter, wah si David udah bisa keluar dari rumah sakit. Aduh, gimana ini? Kalau dia keluar, kasihan mami mau jaga. Udah, kita doa, dapat hikmat, kita telepon dokternya. Dok, bisa enggak? Karena kita ini pendeta, kita mau ada undangan di New Zealand. Bisa enggak dia tinggal dulu, pulang dari New Zealand baru saya jemput. Baru pulang ke rumah, karena cuma omanya di rumah. Dokternya bilang apa? Boleh. Boleh. Jadi kami pergi dulu pelayanan sampai di
New Zealand, baptisan orang di sana, dan kembali ke Brisbane, ke rumah sakit, ambil dia, bawa pulang ke rumah. Tuhan tuh kalau bekerja, bukan cuma hanya memberkati Anda sedemikian, tapi juga ada bonusnya, Ibu Bapak. Ada bonusnya. Ada bonusnya. Seharusnya semesti keluar. Malah ada bonus. Dorang bantu jaga selama orang pergi pelayanan. Dalam hampir seminggu kita di sana, dijagain, Ibu. Balik, jemput, pulang rumah. Ada banyak kesaksian. Ketika kita melakukan apa yang Dia firmankan, dengan menjaga kehidupan kita penuh dengan integritas, dapat dipercaya. Bukankah hanya kepercayaan? Hidup di dunia ini bila Anda dapat dipercaya, Anda akan melihat banyak opportunity datang kepada Anda. Hanya dengan kepercayaan, bank nelpon kami. Kami mau kasih kamu home loan. Waktu itu kita belum ada rumah, anak-anak berkelahi. Karena sebesar-besar, kamar cuma 2, sebaku-baku bakalai, siapa mau tutup pintu, siapa mau buka jendela, siapa mau baking to bed. Istri berdoa, Tuhan minta rumah. Kita dapat jawaban Tuhan. Next year, di ulang tahun Anda akan merayakannya di rumah baru. Istri kasih tahu, saya mengaminkan. Yang kita lihat Ibu Bapak, dia belum kerja, saya masih kerjanya part time. Masih part time. Gajinya enggak seberapa. Tapi kok bank nelpon, kasih kami home loan. Nah, orang yang ngerti di luar negeri kalau beli rumah, itu sangat susah karena semuanya dicek kemampuan Anda, bukan berapa banyak uang yang Anda bikin. Ternyata, tapi sebagai komitmen Anda dapat dipercaya enggak Anda sama duit? Pintar enggak Anda sama duit? Atau duit lebih pintar dari Anda? Nah, ternyata kita dapat itu Ibu Bapak, itu setelah kita kembali ke Brisbane dari MCM Manado. Dari Metro Church Manado. Ingat saya sama keluarga sempat datang di sini, ada kurang lebih 11 bulan. Melayani bersama-sama, setup semua, apa visi gembala kita kerjakan, kita lakukan. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Waktu kami berangkat ke sini, orang banyak bilang kita nih orang gila. Nggak waras. Wah, ini orang ini semua negatif yang kita terima. Karena kita menjual semua yang kita punya di Brisbane, termasuk brand new car. Kita jual, mau datang ke Manado, membantu Pastor Gil dan Pastor Melan punya pelayanan, bukan orang itu menjadi gembala. Lalu Ibu Bapak datang di sini juga, kita nggak minta gaji, Anda nggak perlu kasih saya gaji. Saya datang nggak ada sponsor, nggak ada apa-apa, kita jual semua hasil penjualan itu kita pakai di sini. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Ada tandanya. Belum lama kita di sini, nama saya dipanggil lagi di Metro Church Brisbane. Senior pastor langsung bilang, I want to sponsor you. Sudah pergi, nggak nunggu. Kita cepat-cepat, kalau Tuhan sudah bicara kita cepat-cepat. Agreement, saya sama istri jual semua, bawa anak-anak datang ke sini. And you know the story. Tapi setelah kita pulang ke sana Ibu Bapak, ini Tuhan bekerja. Siapa mau tahu? Saya dikasih bonus. Rupanya government menurut hitungan mereka ada salah bayar ketika kami keluar dari Australia dan masuk lagi. Katanya salah pembayaran kepada David. Enggak ada nama David.
Setelah saya telepon, mereka bilang, ini salah. Lalu mereka harus ganti uang itu. Ya kita pikir uangnya sedikit, ya udahlah, kasih aja. Tapi ternyata uangnya itu lebih dari $40.000. Kalau MCM kasih gaji waktu itu kita, ya dapat $40.000. $40.000 1 tahun, sampai 1 tahun, 11 bulan. Dapat 48.000. Kali 10.000 berapa sekarang? Cepat, 480 juta dapat gaji. Apa kita mikir dulu? Enggak. Firman datang, kita langsung cepat-cepat jalanin. Pulang, proses kita lewatin, tapi siapa mau tahu? Uang itu saya simpan di bank, kita enggak pernah korek-korek, bukan karena apa? Karena kita takut juga kalau mereka yang salah kita bayar balik. Tapi bank menilai ternyata ini anak dapat dipercaya, mereka nelpon. Pergumulan waktu itu diberikan oleh Tuhan. Ada bonus-bonusnya lagi. Apa yang ingin saya katakan pagi ini bagi kita MCM? Jangan pernah ragu melakukan firman-Nya. Jangan pernah ragu kalau Anda berkeluarga, ya Anda dapat firman-Nya dengan apa yang Anda gumulin. Jangan pernah ragu, bersepakat, cepat-cepat lakukan. Dan tetap terus menjaga Anda menjadi orang yang terus dipercaya oleh Tuhan. Kalau Anda dipercaya oleh Tuhan, orang Tunisia bilang, teleh, dia kasih terus. Saya akan akhiri dengan pernyataan ini. Bila kita tahu itu firman, yang dia berbicara dari ordinary kita, yang kita kerjakan, kita lakukan Ibu Bapak. Semua yang kita perlukan dari kita mendengarkan firman sampai kepada apa yang dia firmankan, Dia Allah yang menyediakan. Dia yang bertanggung jawab. Tapi bila Anda dengan keputusan Anda sendiri, I know you have experience, saya tahu Anda punya pengalaman, saya tahu Anda punya, dan Anda melakukan, maka semuanya Anda yang harus bertanggung jawab. Anda sendiri yang harus berusaha. Anda sendiri yang harus mati-matian memenuhi semuanya. Dan orang seperti ini akan selalu lari ke nomor 4, mikir duit bagaimana, mencari duit bagaimana berusaha, bagaimana melakukannya, bagaimana sampai frustasi. Sampai orang harus mengorbankan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena pikirannya terus kepada nomor 4. Kalau kita bisa lihat kembali bagannya, dan pemusik bisa datang. Pengalaman saya, I know this is the vision from God. Dia berbicara kepada saya dan saya melakukannya. Saya bisa mengatakan kepada Anda dengan keyakinan yang penuh bahwa semua yang saya perlukan, segala sesuatu yang saya perlukan disediakannya tepat pada waktunya. Bukankah dia berkata, seek first, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya, segala sesuatu yang Anda perlukan will be added unto you, akan ditambahkan kepada engkau. Ketika Anda membutuhkan uang, Anda akan diberikannya. Ketika Anda membutuhkan tempat tinggal, Anda akan diberikan. Ketika Anda perlu hikmat, Anda akan diberikan. Karena Dia menyediakan, karena Anda sedang melakukan firman-Nya. Anda sedang berjalan sesuai dengan firman-Nya. Anda sedang ada di right track bersama dengan Dia. Dia yang Allah adalah Allah yang menolong, Allah yang tidak meninggalkan, Allah yang peduli. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan enaknya, bonusnya,
Kita nggak perlu frustasi, tapi kita orang-orang yang berkenan di dunia penuh dengan damai sejahteranya. Sinar Anda terus bersinar dengan terang. Cahaya yang ada dalam kehidupan Anda akan bersinar dengan terang, karena Anda ada di dalam kehendak-Nya.